Oke, saya mohon izin direkam untuk pertemuan perkuliahan hari ini. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih yang terhormat Bapak Dias dari Sehakim. Kemudian yang terhormat Ibu Arifta sebagai pengampu pada mata kuliah multimedia hari ini. Kemudian kepada mahasiswa yang saya banggakan, terima kasih sudah hadir tepat waktu untuk mengikuti perkuliahan multimedia hari ini. Hari ini kita rencananya mau belajar dengan seorang praktisi. Nah, ini dari Sehakim. Saya bacakan untuk CV singkat beliau. Nama beliau yaitu Bungkus Dias Prasetyo, Magister Science. Tempat tanggal lahirnya di Klaten 27 Desember tahun 1985. Kemudian beliau merupakan seorang training spesialis dari Seameo Regional Center for HITEP in Mathematics. Beliau berkantor di Jalan Kaliurang, Sambisari, Condong Catur, Depok, Sleman. Nah, bagi yang nantinya berminat atau ingin tanya lebih lanjut kepada beliau, mungkin bisa menghubungi melalui email ya, Pak Bungkus. Bisa. Emailnya melalui bungkusdias@gmail.com begitu. Beliau dulunya belajar di S1-nya di UNY, S2-nya di UGM. Spesialis materi beliau yaitu integrasi ICT dalam pembelajaran matematika. Bidang kajian beliau terkait dengan integrasi ICT dalam pembelajaran matematika, pemodelan matematika, differentiate instruction, analisis, topologi, geometri, dan mathematical thinking. Nah, ini sesuai dengan apa yang sedang kita pelajari di multimedia pendidikan, jadi sesuai dengan spesialis beliau. Nah, pada hari ini nanti silahkan teman-teman kalau ada yang bingung langsung bertanya ke beliau mumpung ada spesialisnya di sini ya, praktisi begitu. Terima kasih. Cukup pengumuman dari saya. Nanti selanjutnya langsung dari Pak Bungkus Dias. Mari Pak Bungkus Dias. Ya, terima kasih Bu Fadila. Selamat pagi teman-teman mahasiswa semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya. Oke, salam kenal. Nama saya Bungkus Dias Prasetyo. Nanti saat perkuliahan bisa dipanggil Pak Bungkus atau Mas Bungkus juga boleh, Pak Dias atau Mas Dias juga silahkan ya. Sebelum kita masuk ke materi, mungkin teman-teman bertanya-tanya ya, apa sih SEAKIM itu atau SEAMEO Regional Center for Kitab in Mathematics. Mungkin kalau bagi para guru yang sudah guru itu sudah kenal, tapi kalau calon guru mungkin belum mengenal. Jadi sebelum ke materi, saya mau kenalan dulu tentang institusi saya ya. Bu Fadila, saya bisa ini ya, share screen ya. Monggo Pak Bungkus bisa. Ya, sebentar saja untuk perkenalan institusi ya. Kalau di background virtual background saya itu tulisannya SEAKIM. Nah, SEAKIM itu sebuah akronim atau singkatan ya, SEAMEO Regional Center for Kitab in Mathematics. Nah, SEAMEO atau kitabnya sendiri itu juga sebuah singkatan. Jadi SEAKIM itu singkatan dalam singkatan. Nah, apa sih itu SEAMEO? Kalau teman-teman kenal ASEAN, nah SEAMEO itu adalah organisasi yang serupa ya, tapi ini khusus organisasi antara menteri-menteri pendidikan di Asia Tenggara. Jadi Southeast Asian Minister of Education Organization. Kalau di ASEAN itu Timur Leste belum masuk, kalau di SEAMEO ini sudah masuk ya. Nah ini fungsinya ini untuk mempromosikan kerjasama regional di wilayah Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, gitu ya. Nah,
Kalau totalnya di seluruh Asia Tenggara itu ada 21 kantor atau kita nyebutnya ada 21 center. Mungkin sekarang sudah lebih ya. Ada berbagai bidang, ada pendidikan, sains dan budaya, dan dari 21 tadi, 7 diantaranya itu ada di Indonesia. Ya. Jadi ada banyak organisasinya, 7 diantaranya ada di Indonesia. Nah, 7 itu 3 diantaranya disebut dengan KITEP, ya, Quality Improvement for Teacher and Education Personnel. Jadi peningkatan kualitas untuk guru dan tenaga kependidikan. Nah, jadi kalau di Yogyakarta yang saya sekarang ini adalah untuk tenaga dan guru tenaga pendidikan dan guru matematika, Siam Kitab in Mathematics, ada juga yang Science itu ada di Bandung, ada juga yang untuk bahasa ada di Jakarta. Nah, nanti mungkin kalau ada yang ingin berkunjung, silahkan. Jadi kita fokusnya untuk peningkatan kualitas guru, ya, guru dan tenaga pendidikan dalam hal matematika. Nah, kalau kami sendiri baru berdiri tahun 2009, kalau Siamio kan tahun 60-an tadi ya. Kalau untuk Sikim sendiri baru tahun 2009, kita kegiatannya itu ada berbagai hal ya, misalkan penelitian dan pengembangan untuk kurikulum dan materi pembelajaran serta desain aktivitas. Lalu ada seminar, ada workshop, ada simposium dan konferensi tentu untuk guru-guru dan tenaga pengajar itu ya. Kalau mahasiswa biasanya masuknya ke workshop. Lalu pelatihan yang kami lakukan itu termasuk dengan tema-tema yang terkini, misalkan STEM atau STEAM kalau sekarang ya, Science, Teknologi, Engineering, Mathematics. Lalu ada integrasi ICT, ada Joyful Learning, ada Lesson Study, ada TMTA, ini Teacher, Mathematics, Math Teaching Aids, membuat media pembelajaran matematika. Gitu. Lalu ada RME, Realistic Mathematics Education, kalau di Indonesia jadinya pendidikan matematika realistik ya. Indonesia ya, dan DI differentiated instruction atau pembelajaran berdiferensiasi. Nah, terkait dengan perkuliahan yang adik-adik ikuti sekarang, nanti kita masuknya ke lebih ke ICT ya, integrasi ICT dan pembuatan media pembelajaran ya, masuk ke ICT dan media pembelajaran. Dan nanti mungkin menyinggung sedikit untuk differentiated instruction untuk perkuliahan ini. Oke. Nah, ini contoh beberapa aktivitas kami. Kalau kami ada kegiatan, karena skupnya kita itu Asia Tenggara, jadi biasanya kalau ada kegiatan di kantor, itu expertnya juga dari berbagai negara. Misalkan ini yang tampak ada dari ahli RME, Matematika Realistik dari Belanda, ada integrasi ICT dari Australia, dan pesertanya pun juga tidak hanya dari Indonesia, tapi negara-negara di Asia Tenggara. Kalau di kantor, pas saat diklat, ya biasanya kita menggunakan bahasa Inggris. Kalau sekarang karena semua pesertanya dari Indonesia, kita menggunakan bahasa Indonesia. Begitu Fadila atau mau pakai bahasa Inggris? Enggak ya. Nah, kegiatannya kadang guru datang ke kantor kami, kadang kita datang ke apa? Ke tempat guru ke daerah gitu ya. Misalkan ini ke suatu daerah di Semarang kalau tidak salah ya. Nah, kita membawa semua peralatan ke lokasi, lalu tergantung temanya, apakah integrasi ICT atau membuat apa? Membuat media pembelajaran gitu. Nah, ini contoh kegiatan yang kami lakukan. Nanti kalau adik-adik ingin berkunjung ke sini, melakukan workshop sehari juga bisa. Gitu. Tidak harus berhari-hari. Kalau kita pelatihan biasanya untuk regular course itu 2 minggu. 100 JP, berarti 100 kali 45 menit. Gitu. Kalau kita ke daerah biasanya 32 JP, 32 kali 45 atau 60 menit. Kalau workshop biasanya di kantor itu 8 JP, 8 kali 45. Kurang dari itu juga boleh, tapi tidak mendapatkan sertifikat.
Ini beberapa aktivitas STEM. Kalau sekarang kan sedang boomnya itu ada STEM, ada pembelajaran berdefisiensi. Nah, ini contoh aktivitas STEM dengan guru-guru yang kami lakukan. Ini kayaknya di Bali ini. Ya, kita kerja sambil jalan-jalan sebetulnya. Nah, ini contoh yang menggunakan beberapa teknologi sederhana untuk membangun sebuah bangun 3 dimensi, namanya ini 4D frame. Nanti bisa teman-teman cari juga ya. Oke, kayaknya cukup ya untuk kenalan dengan Sikimnya. Nanti kalau mau tanya-tanya tentang Sikimnya sendiri bisa ke kitabinmed.org untuk websitenya atau ke Facebook atau Instagram. Ya, kita seringnya update beritanya di medsos ya, di Facebook maupun Instagram maupun di website kami. Nanti kalau mau tanya-tanya lebih lanjut boleh, atau itu ada nomor telepon bisa dihubungi gitu. Oke, nah saya rasa cukup untuk kenalan dengan Sikimnya. Sekarang kita bisa masuk ke materi mungkin ya. Ibu Fadila, halo. Mungkin saya bisa ngirim ini ya, kirim bukan modul ya, tapi bacaan pendamping boleh lewat ini aja, Oh iya, lewat iya. ya, lewat chat box mungkin ya. Jadi nanti Baik. adik-adik langsung bisa download gitu aja ya. Sebentar, saya siapkan dulu. Sebentar. Hmm. Oke, sudah ada 3 files yang adik-adik bisa download ya untuk pertemuan yang pertama. Nanti hari ini kita fokus ke pengenalan applet GeoGebra ya. Adik-adik sudah ini, sudah familiar dengan GeoGebra ya? Halo? Ya, Bapak. Sudah. Sudah. Ya, Sudah punya akun? belum buat, Bapak. Oke, nggak apa-apa. Cuman menggunakan aja. Coba menggunakan boleh-boleh. Biasanya menggunakan untuk apa? Halo? Biasanya menggunakan untuk apa kalau pakai GeoGebra? Izin menjawab, Bapak. Silakan. Biasanya digunakan untuk membuat tugas seperti kayak geometri bidang, geometri ruang seperti itu. Menggambar? Iya, dan juga untuk mencari itu, Pak, membuat gambar dari fungsi seperti itu. Oh, Terima kasih. mengetikkan fungsinya lalu ini ya, Mbak ya. Lalu keluar gambarnya gitu ya. Oke. Nah, untuk pertemuan kita kali ini atau yang besok-besok kita tidak akan fokus ke fungsi GeoGebra untuk menggambar ya. Jadi fungsi dasar menggambar ini saya serahkan ke adik-adik semua untuk belajar sendiri. Nanti kita akan menggunakan GeoGebra untuk membuat sebuah media pembelajaran gitu. Nah, tadi saya tanya akun karena nanti kebanyakan saya akan menggunakan GeoGebra online. Jadi adik-adik perlu mempunyai akun GeoGebra.
Walaupun untuk pertemuan pertama mungkin tidak punya, nggak apa-apa, tapi untuk pertemuan selanjutnya saya harap adik-adik sudah punya akun GeoGebra. Oke. Nah, nanti saya akan menggunakan dua tipe GeoGebra. Yang pertama GeoGebra online dan yang kedua GeoGebra offline. Ya, di komputernya sudah ada GeoGebra yang offline? Lewat dari internet, Bapak. Oh iya, kalau belum ada ya tidak apa-apa ya. Nanti kalau belum ada kita menggunakan GeoGebra yang full online. Tapi sebetulnya lebih enak yang offline karena nanti bisa digunakan tanpa internet. Nanti mungkin setelah pertemuan ini adik-adik bisa mendownload untuk GeoGebra yang offline gitu ya. Nah, sekarang saya masuk ke pengenalan applet namanya ya. Oke, saya masuk ke mana ini ya tadi share screen-nya. Share screen. Nah, ini. Nah, untuk pengenalan applet saya akan masuk ke situs GeoGebra yaitu geogebra.org gitu ya. Nah, kalau layar saya kelihatan ya? Sebentar. Bukan, Pak. Saya log out dulu ya. Oke, saya sign out dulu sebentar. Nah, bagi adik-adik yang baru kali ini membuka website GeoGebra, tampilannya mungkin seperti ini ya. Ini tampilan home. Nanti di sebelah kanan atas ada sign in yang adik-adik belum bisa kalau belum punya akun. Nanti ada beberapa fitur gitu ya. Nah, pertama saya akan jelaskan apakah yang disebut dengan applet ya. Jadi kalau kita membuat sebuah files menggunakan GeoGebra offline ya, contohnya seperti ini. Kok banyak sekali ya, sebentar. Contohnya nah, misalkan seperti ini. Kalau kita membuat sebuah files di GeoGebra online, yang offline yang kita download di laptop, nanti kalau kita save, bentuknya itu ekstensinya adalah GGB ya, GeoGebra. Nah, oke. Nah, inilah yang disebut dengan applet GeoGebra. Jadi saat kita simpan, secara gampang namanya itu adalah applet. Nah, setiap applet yang kita buat, itu bisa kita upload ke akun kita di geogebra.org gitu ya. Lalu kita membuat seperti sebuah lembar kerja. Kalau di GeoGebra namanya lembar kerja atau activity gitu. Oke. Disebut ya. Saya mana ya? Nah, applet yang kita buat dapat kita upload ke akun GeoGebra kita menjadi sebuah aktivitas. Nah, nanti ada beberapa bahasa teknis ya, ada yang namanya applet, ada yang namanya activity, ada yang namanya GeoGebra book gitu ya. Nah, applet itu adalah files GeoGebra yang kita buat itu secara simpel seperti itu. Kalau kita upload ke akun kita, itu disebut dengan GeoGebra Activity, aktivitas GeoGebra. Nah, itu berbeda antara activity dan applet karena pada satu aktivitas itu bisa terdiri dari beberapa applet. Ya. Satu boleh, tapi banyak juga tidak apa-apa. Nah, sekarang kita mau melihat applet-applet yang sudah ada. Jadi kalau kita mau menggunakan GeoGebra tapi kita belum bisa membuat, di sini kita bisa langsung menggunakan. Tidak punya akun juga bisa langsung menggunakan ya. Nah, cara mencari aktivitas yang sudah siap pakai di GeoGebra sendiri, itu ada beberapa cara. Misalkan bisa kita ketik ke search bar. Di sini kan ada ya, misalkan garis lurus itu.
garis lurus, langsung kita enter. Nah, nanti akan muncul applet, maaf ya, muncul aktivitas-aktivitas yang sudah dibuat oleh orang-orang ya, ya orang lain ya. Kita bisa menganggap GeoGebra ini seperti medsos. Ya, semua yang punya akun seperti YouTube bisa mengupload activity. Semua kalau di YouTube kan semua bisa upload video. Kalau di sini semua bisa mengupload aktivitas activity. Nanti kalau sudah diketik sesuai keywordnya akan muncul, lalu bisa dipilih mana aktivitas yang diinginkan. Nah, tentu karena ini basisnya itu bukan dari Indonesia, upload yang bagus itu biasanya ya kita keywordnya dengan bahasa Inggris. Misalkan kalau garis lurus itu apa bahasa Inggrisnya garis lurus ya? Persamaan garis lurus. Apa ya, ada yang bisa bantu? Persamaan linear equation misalkan, linear equation. Nah, misalkan bisa dicari seperti ini. Kalau mau lihat ya tinggal diklik, dibuka, bisa langsung dibuka atau kita bisa buka di tab yang berbeda. Nah, ini contoh sebuah aktivitas ya. Sebuah aktivitas bisa terdiri dari beberapa applet. Jadi ini si pembuatnya ini aktivitasnya terdiri dari banyak applet ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 applet. Nah, untuk aktivitasnya sendiri tidak harus berisi full applet. Bisa berupa pertanyaan. Kalau ini kan contoh yang isinya full applet ya. Bisa juga berupa pertanyaan terbuka maupun pertanyaan pilihan ganda atau multiple choice. Bisa juga dalam sebuah aktivitas itu terdapat video atau gambar atau link ke suatu website lain, itu juga bisa. Dan nanti adik-adik bisa eksplorasi sendiri ya, mengetik apa keyword yang diinginkan. Itu salah satu cara mencari aktivitas atau activity yang siap pakai. Itu cara pertama. Nah, cara kedua, misalkan tidak tahu mau cari yang mana, adik-adik bisa klik resources. Ya, di sini, di sebelah kiri, klik resources, lalu nanti akan muncul kelompok besar aktivitas yang sudah dikumpulkan oleh tim GeoGebra. Gitu ya. Ada 1, 2, 3, 4, misalkan ini kelompok aktivitas untuk pembelajaran SD hingga SMP. Kalau yang ini kelompok aktivitas untuk pembelajaran SMP hingga SMA. Lalu ini kelompok aktivitas yang sudah terintegrasi dengan kurikulum yang sudah disusun oleh tim GeoGebra sendiri ya. Namanya ilustratif matematik kurikulum. Jadi sudah ada kayak RPP-nya, asesmennya itu sudah lengkap semua, tapi tentu ini kurikulumnya kan berbeda dengan yang kita punya. Kalau mau menggunakan ini ya dipersilakan, tapi kalau kita berbeda tidak harus menggunakan ini. Jadi misalkan saya mau menggunakan atau mencari aktivitas untuk SMA, jadi saya pilih yang di sini. Bisa diklik atau kita buka di jendela baru. Nanti ada beberapa pilihan lagi ya. Untuk kelas 6 sampai 8 ada untuk rasio, perbandingan, persen, pre-algebra, algebra 1, geometri, probability, statistik, dan seterusnya. Lalu untuk SMA ada beberapa pilihan di sini. Nah, misalkan saya pilih salah satu ya, salah satu fungsi ya. Ini cuma contoh aja. Nanti akan terbuka lagi. Jadi ini kayak buku digital ya. Ini seperti daftar isi, saya klik akan membuka ke halaman yang baru. Di sini juga masih ada banyak pilihan.
Gitu. Misalkan kita mau memilih ini ya, linear, quadratic, and exponential function. Dia akan membuka ke baru lagi, lalu ada banyak aktivitas yang bisa kita pilih. Ya. Nah, aktivitas. Nah, ini aktivitasnya ada sebuah applet, ya. Lalu ada pertanyaan, ya, misalkan ini tentang anatomi persamaan linear. Ada petunjuknya move the large points to move the line. Ya. Show the grid if you like, then answer the question that follow. Nah, ini kan kalau saya gerak-gerakkan akan membuat teks yang ya berbeda sesuai persamaan garisnya. Lalu kita bisa menjawab pertanyaan yang tersedia. How can we tell the slope line by looking at its equation? Jadi menanyakan gradien garisnya, tapi kalau hanya melihat misalkan negatif atau positif atau seperti apa, kurang dari satu, lebih dari satu, mungkin ya yang bisa ditemukan bisa langsung ditulis di sini. Jadi aktivitas itu bisa adik-adik bayangkan seperti lembar kerja siswa. Cuma bentuknya sekarang digital. Oke. Nah, satu lagi cara untuk mencari sebuah aktivitas yang siap pakai. Jadi misalkan di resource tadi, kita kan tadi memilih dari 4 kelompok besar ya. Bisa juga kalau kita scroll ke bawah, di sini ada seperti diagram topik matematika ya. Misalkan ini ada matematika, ada cabang di geometri, trigonometri, kalkulus, dan lainnya. Misalkan mau mencari tentang geometri, ya kita klik geometri, ini akan membawa kita ke percabangan geometri. Tadi kan percabangan matematika. Sekarang percabangan geometri. Dari geometri kita mau belajar tentang apa? Tentang koordinat. Ya, kita klik koordinat. Nah, ternyata setelah koordinat tidak ada percabangan lagi. Berarti kita bisa memilih kumpulan aktivitas tentang koordinat itu di bawahnya. Nah, ini kalau kita scroll ke bawah, ada kumpulan aktivitas. Nah, setiap aktivitas yang kita pilih untuk dibuka itu pasti ada penulisnya ya. Bisa dilihat di sini, misalkan ini yang menulis tim Brzezinski, ini yang menulis tim GeoGebra, biasanya kalau GeoGebra Classroom Activity ini tim GeoGebra, ada juga yang menulis ya Mr. Krabs dan lain-lain. Bahkan nama teman-teman kalau sudah menjadi penulis, diupload, dipublish, itu bisa muncul. Gitu ya. Nah, memang ini seperti YouTube ya, tidak semua YouTube itu videonya bermanfaat. Sama seperti activity di GeoGebra, karena semua orang bisa mengupload aktivitas, semua orang bisa membuat aktivitas, maka sebagai pengguna atau sebagai guru, kita harus pandai-pandai untuk menyaring aktivitas mana yang memang benar-benar baik ya, nggak cuma aktivitas yang tidak jelas karena banyak ya. Misalnya aktivitas itu tugas dari dosen ke mahasiswa membuat aktivitas itu. Terus semuanya diupload. Ya, ada yang sudah jadi, ada yang belum, tapi kan semuanya diupload, semuanya dipublish, dan kan belum tentu semuanya itu bisa digunakan karena syarat untuk publish itu tidak ada tim verifikator, jadi semuanya bisa publish. Jadi kita harus pandai untuk menyeleksi beberapa nama yang memang ini kredibel upload-nya untuk digunakan. Gitu misalkan ya ini ya ada tim Brzezinski ini kan memang dia penulis atau kreator GeoGebra applet, jadi kalau buatannya tim misalkan oh ini memang sudah bagus misalkan dari pilihan aktivitasnya, pembuatan appletnya, pemilihan warnanya itu memang sudah baik. Oke. Oke, sebelum kita lanjut, silakan kalau ada pertanyaan. Oke, silakan. Saya stop share dulu. Silakan adik-adik kalau ada pertanyaan. Oh iya,
ini sebaiknya ada laptop di rumah ya, jadi sembari melihat paparan saya, tapi juga ikut mengikuti untuk membuka di laptopnya masing-masing kalau device ya. Oke, ada pertanyaan? Mau bertanya. Silakan. Jadi kan katanya Bapak harus ada laptop ya Pak? Iya. Nah, sedangkan kita yang dari STKIP ini masih ada di dalam kampus Pak, belum selesai, masih ada pelajaran lagi. Itu bagaimana Pak? Oh, nggak apa-apa. Jadi ini kan sepertinya Zoom-nya direkam. Nanti kalau misalkan sekarang belum bisa praktek, nanti bisa minta rekamannya ke pihak kampus ya. Mungkin Bu Fadila bisa membantu. Nanti yang hari ini pas sesi ini belum bisa praktek, nanti bisa praktek setelah sesi selesai. Tapi kalau yang sekarang bisa praktek, sebaiknya ikut praktek sekalian. Jadi kalau menemukan kesulitan bisa langsung ditanyakan. Baik Pak, terima kasih. Oke, silakan kalau ada pertanyaan boleh tentang bagaimana. Ngapunten Pak Bungkus. Iya, Ibu. Mohon maaf, kami itu sebenarnya di mata kuliah ini ada 2 hibah. Yang pertama praktisi mengajar, begitu. Yang kedua adalah PDK, pembelajaran daring kolaboratif. Nah, kami berkolaborasi dengan STKIP PGRI Bangkalan. Jadi di sini ada 2 mahasiswa, 2 kampus begitu, Untidar dengan STKIP begitu. Oke. Jadi nanti kalau Pak Bungkus tiba-tiba kok ada dari Bangkalan, nah itu adalah mitra kami begitu. Jadi ada 10 mahasiswa dari STKIP yang bergabung dengan kami, dengan Pak Bungkus juga. Ya, tidak apa-apa. Terima kasih Ibu atas informasinya. Silakan kalau ada pertanyaan terkait mencari aktivitas yang siap digunakan. Jadi tahu bedanya ya, kalau applet adalah file GeoGebra yang kita buat, lalu saat kita upload itu menjadi sebuah aktivitas yang bisa terdiri dari beberapa applet. Satu aktivitas bisa diberikan beberapa applet, bisa juga berupa pertanyaan yang seperti tadi ya, pertanyaan terbuka, bisa pertanyaan multiple choice dan lain-lain. Nanti selain GeoGebra activity, tadi yang activity, kalau adik-adik membuka websitenya tadi, adik-adik juga akan menemukan resources atau sumber belajar yang berbentuk book atau buku, GeoGebra book. Kalau activity itu bisa terdiri dari beberapa applet, kalau book itu kumpulan aktivitas. Dalam satu book ada banyak aktivitas. Jadi kalau adik-adik mau membuat misalkan sebuah modul itu, modul elektronik, nah adik-adik bisa membuat GeoGebra book yang isinya bisa materi, lalu bisa berupa kuis atau pertanyaan, bisa dijadikan satu di sana. Oke, ada pertanyaan? Tentang mencari aktivitas yang siap pakai. Oke, tidak ada? Izin masuk Pak. Iya, silahkan. Izin bertanya. Sebelumnya mohon maaf Pak, belum bisa on kamera karena terkendala sinyal. Iya, tidak apa-apa. Saya Dewi, izin bertanya Pak. Tadi kan sudah dijelaskan ya Pak, semisal menggunakan GeoGebra yang di offline sama yang online gitu ya Pak. Nanti kan itu jadinya kalau yang offline bisa disimpan di internal komputer atau PC-nya itu. Dan nanti waktu penguploadannya itu tinggal diupload aja atau bagaimana Pak? Mungkin ada langkahnya seperti itu Pak. Terima kasih. Tinggal diupload Mbak, nanti di akun kita seperti di medsos itu kan ada fitur upload. Di GeoGebra juga ada, nanti bisa upload yang sudah kita buat. Ya uploadnya nggak harus upload ya. Kita bisa upload bisa upload gambar, bisa upload video, bisa upload ya 3 itu ya, upload, foto, video. Saat kita membuat aktivitas, kalau kita sudah punya, ya kita bisa langsung upload.
Jadi nggak perlu membuat ulang. Nah, untuk penguploadan akan saya jelaskan kemudian, tapi ini yang mencari aktivitas yang siap pakai, ada pertanyaan. Nanti kalau belum ya nggak apa-apa, nanti bisa latihan sendiri dulu ya untuk mencari aktivitas. Mohon izin bertanya, Nah, Pak. silahkan Ya, saya Raffi Mas Marcelino. Raffi. Ya, dari Ya. mahasiswa Untidar. Izin bertanya, tadi kan sepertinya untuk mencari apa yang ada di Gebra kan tidak ada untuk apa ya, cara khusus untuk mencarinya. Nah, kalau di YouTube kan biasanya ada dari jumlah like maupun dari tayangan. Nah, kalau dari GeoGebra sendiri, kira-kira bagaimana sih cara mencari upload yang sesuai ataupun lebih relevan daripada upload-upload yang lain kayak gitu. Terima Nah, kasih. oke. Pertanyaan yang menarik dari Mas Raffi. Nah, oke, saya akan menjawabnya dari kacamata seorang guru. Kan saya guru, saya akan menggunakan sebuah applet. Saya belum bisa membuat applet. Lalu saya ingin menggunakan applet yang sudah ada. Nah, applet mana yang paling baik maksudnya gitu ya? Tentu saya akan melihat kebutuhannya. Belum tentu applet yang sangat lengkap itu yang saya butuhkan. Mungkin saya hanya butuh applet yang sederhana. Jadi applet yang baik adalah applet yang sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu guru saat itu. Misalkan hanya applet tentang fungsi kuadrat. Hanya ingin melihat melihat pengaruh nilai A, pengaruh nilai B, pengaruh nilai C. Tidak perlu pertanyaan yang lain. Maka saya hanya akan mencari applet yang sesuai kebutuhan saya gitu. Jadi applet yang baik tentu yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran pada saat itu. Tidak harus lengkap semua. Misalkan ada applet yang aktivitas yang lengkap ya. Ada applet dalam satu aktivitas ada applet melihat pengaruh ABC. Lalu mencari nilai puncak titik potong sumbu X dan sumbu Y. Padahal pembelajaran pada saat itu belum sampai ke sana, maka saya tidak membutuhkan yang selengkap itu. Saya akan memilih applet yang hanya fokus ke eksplorasi nilai ABC pada fungsi kuadrat. Nah, tapi yang seperti yang sudah saya sampaikan tadi, memang ada beberapa penulis yang terpercaya. Yang pertama tentu kalau appletnya itu ditulis oleh tim GeoGebra. Nah, oke, saya share screen lagi sebentar. Nah, setiap applet yang kita buka gitu ya. Kalau tulisannya GeoGebra Classroom Activities itu berarti dari tim sana berarti ini memang sudah oke gitu ya. Terus lagi applet yang ditulis oleh tim resensi itu ya rata-rata bagus. Jadi ada beberapa penulis yang memang itu secara konsep juga bagus. Tapi sayangnya memang masih dalam bahasa Inggris. Nah, nanti kalau menggunakan, kalau kebutuhannya dalam bahasa Indonesia, ini bisa diterjemahkan. Teksnya bisa diganti jadi bahasa Indonesia atau bahasa apapun yang adik-adik gunakan. Mungkin pakai bahasa daerah ya, pakai bahasa Magelang, ya malah susah. Ya oke, jadi bisa disesuaikan. Ya, silakan ada pertanyaan lagi. Mas Raffi, apakah menjawab pertanyaannya tadi? Sangat menjawab, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, ada pertanyaan di chat dari Mas Aswan. Apakah menggunakan aktivitas orang lain di GeoGebra tidak akan kena copyright atau plagiasi? Nah, itu juga pertanyaan yang bagus, Mas Aswan. Untungnya, GeoGebra itu sistemnya adalah saling berbagi. Kalau di istilah teknologi namanya, aduh kok saya lupa namanya ya. Open source ya, jadi semuanya boleh menggunakan. Ya, semuanya boleh menggunakan. Misalkan belum bisa membuat, saya mau pakai ini di pembelajaran saya, silakan, boleh, gitu ya. Bahkan kita mau mengcopy ini pun juga boleh. Nanti saya jelaskan sekalian saat mengcopy ya. Saat kita mengcopy sebuah aktivitas, punya orang lain menjadi milik kita, nanti ada jejaknya. Jadi misalkan ini saya copy gitu ya. Penulis pertamanya kan tim Brzezinski, nanti ada penulis kedua, saya ya Bungkus Dias itu. Nanti ada jejaknya. Jadi siapakah yang menulis pertama kali itu akan ketahuan. Tapi memang
tidak ada copyright, semuanya boleh menggunakan. Websitenya aja gratis ya, isinya juga gratis, kita boleh menggunakannya. Selama, tapi ada catatannya, selama tidak digunakan untuk komersial. Nah itu bebas. Kalau komersial ada aturannya sendiri ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Mas Aswan mau jawab pertanyaannya tidak ya ini ya tadi? Oke, terima kasih. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan melanjutkan dari mencari applet. Lalu, oh iya, kalau mencari applet itu kita nggak harus punya akun ya, langsung bisa menggunakan. Mau share juga boleh. Jadi misalkan ini mau saya share ke siswa saya gitu. Ya tinggal apa? Ini ada titik tiga ini ya. Mau dibuka dulu boleh, enggak juga tidak apa-apa. Ini titik tiga ini saya klik, klik biasa ya, klik biasa lalu ada share. Nah ini tinggal copy link. Copy link lalu saya share di, misalkan sekarang saya share di chat. Mana sih? Nah di sini misalnya. Gitu. Semua langsung bisa menggunakan. Dibuka lewat HP bisa biasanya ya. Dibuka lewat laptop apalagi ya. Yang penting punya akses internet dan bukannya kan lewat browser jadi tidak perlu install. Gitu. Nah, kalau hanya sekedar berbagi files itu tidak perlu punya akun. Nah, sekarang untuk selanjutnya aktivitas ini hanya bisa dilakukan kalau teman-teman semua sudah punya akun. Karena kalau tidak punya akun nanti tidak bisa mengcopy aktivitas orang lain. Boleh? Apakah bisa diberikan misalkan raise hand siapa yang sudah punya akun? Oke, saya stop share dulu. Silakan yang punya akun raise hand dulu. Baru satu, Mas Raffi. Yang lainnya? Oke, ada dua, Mbak Andini, ada Mas Raffi. Yang lainnya ada yang sudah punya akun? Ada Bapak. Atau ini saya kasih waktu 5 menit untuk membuat akun. Bagaimana? Bisa ya? Ini sudah mahasiswa semua, literasinya kan tinggi. Bikin akunnya nanti tinggal create account aja biasa adik-adik ya. Oke, 5 menit untuk buat akun, nanti bisa menggunakan email ya. Misalkan tidak harus menggunakan keyword yang susah, biasanya saya hanya menggunakan Google saja. Oke, 5 menit untuk bikin akun, boleh? Oke, saya beri waktu 5 menit ya. Silakan bikin akun GeoGebra. Nanti pakai akun Google saja, pilih Google. Nanti tinggal apa kayak oke oke yes no. Atau saya kasih video. Oh nggak usah ya, bisa juga nyari sendiri boleh lah, nyari sendiri Iya, untuk membuat biar akun ya. usaha Bapak. Iya. Oke. Atau 10 menit nggak apa-apa lah, 10 menit untuk membuat akun. Siapa tahu sinyalnya bermasalah. Oke, saya mute dulu ya.
Sudah berapa yang berhasil? Sebentar, 1. Mbak Windy Aprilia, lalu ada Mbak Vina Trisnanti, ada Mbak ini ya, Hatul Mustafidah. Sudah banyak yang berhasil ya. Ya, langkahnya mudah ya. Oke. Oh, ada yang angkat tangan. Ada pertanyaan? Silakan. Dari Mbak Ovi, Laili, sama Mas Arya. Atau ini jangan-jangan salah gestur ya. Harusnya jempol tapi keliru raise hand. Atau mau raise hand betulan? Oke, oke, oke. Terima kasih. Nah, ya, kalau belum berhasil untuk sesi ini tidak apa-apa. Nanti mungkin bisa ditonton lagi videonya tentang aktivitas setelah mempunyai akun. Untuk kali ini mungkin bisa menyimak, tapi kalau yang sudah punya akun mungkin layarnya bisa dibagi ya, separuh untuk Zoom, separuh untuk yang GeoGebra-nya. Oke. Nah, selanjutnya kalau sudah punya akun, maka silakan sign in ke akunnya masing-masing ya. Saya juga akan sign in. Nah, ini akun saya nanti ya sama seperti medsos pada umumnya, bisa ditambahi apa namanya profile picture gitu ya, seperti ini. Nah, bedanya adalah yang punya dan tidak punya ya. Kalau yang sudah punya akun bisa mengakses profile, punya profile. Kalau tidak punya akun tentu ini tidak bisa dibuka. Nah, profile ini akan berisi semua resources yang kita pakai ya, kita gunakan, yang kita buat, yang kita copy, gitu ya. Semuanya akan terkumpul di profile. Kalau masih baru buat tentu ini belum ada isinya, gitu ya. Nanti isinya pun bisa dibuat dalam bentuk folder-folder, gitu. Nah, bentuknya tadi bisa dalam bentuk apa aktivitas ya, activity, ada dalam bentuk book gitu ya. Kalau adik-adik melihat di sini ada yang namanya lesson, itu berarti ini kalau di GeoGebra ada namanya GeoGebra lesson, itu kayak kelas digital. Berarti ini saya punya kelas digital, entah saya sebagai guru atau ikut sebagai siswa gitu ya. Tentu kalau tidak punya akun tidak mungkin bisa membuat lesson atau kelas digital di sini. Nah, sekarang adalah bagaimana cara mengcopy milik orang lain lalu menjadi milik kita itu ya. Misalkan masih kosong lalu kita mau mengcopy, ya sama langkahnya kita temukan dulu resource yang tepat. Kita cari dari resources lalu kita pilih salah satu ya. Salah satu dulu, misalkan aktivitas dibuka. Oh, ini bisa ya. Nah, ada banyak ya ternyata apa ini? Satu link itu menuju ke sebuah GeoGebra book ya, buku GeoGebra yang terdiri dari banyak aktivitas. Mohon maaf, Pak. Iya, Mbak. Sepertinya share screen-nya belum terlihat, Pak, dari tadi. Astaga, saya belum share screen ya. Maaf, maaf. Ya, sorry. Saya ngulangi dari mana ini? Sign in sudah ya, kalau sign in bisa ya. Sign in di sebelah kanan nanti ke akunnya masing-masing. Nanti cara sekarang kita mau belajar cara mengcopy dan mengedit aktivitas milik orang lain menjadi milik kita. Caranya kan kita harus menemukan aktivitasnya dulu. Langkahnya seperti yang pertama tadi. Bisa langsung ditulis di sini. Bisa juga kita dari resources, lalu kita pilih ya, kita pilih misalkan ini, kalau saya klik, munculnya yang di sini. Terus tadi saya milih algebra, kalau saya klik,
munculnya yang di sini. Oh, munculnya mana tadi? Kok hilang? Sebentar. Klik algebra, munculnya ini. Sebuah GeoGebra book ya, buku yang isinya kumpulan aktivitas GeoGebra. Nah, saya pilih satu gitu ya, satu aktivitas mana aja boleh ya. Ini ada daftar isinya nanti ya banyak sekali aktivitas yang bisa dipilih. Saya pilih salah satu aja, cap cip cup ya. Ini aja misalkan. Ini cuma ngasal ini ya. Kok susah? Cari yang gampang. Tentang apa ya? Tentang slope ya, gradient. Misalkan ini. Nah, agak kecil. Eksplorasi tentang gradient. Ya, ada slide nih, apa sih ini? Oh ya, intuisi gradient ya, ini bisa dipindah-pindah. Nah, ini misalkan, oh ini kayaknya bagus ini, sesuai dengan sesuatu yang akan saya lakukan di kelas. Mungkin saya akan membagi ini ke siswa saya. Tapi kok ini bahasa Inggris ya? Kalaupun saya bagi, nanti siswanya tidak paham. Maka saya perlu mengedit isinya, gitu kan. Nah, untuk mengedit isinya, perlu kita copy dulu menjadi milik kita. Nah, caranya, di setiap applet yang kita buka, itu di sebelah pojok kanan atas, itu ada 3 titik itu ya. Di samping create lesson itu 3 titik. Lalu copy activity. Kalau copy book ini seluruh buku di copy. Yang belum tentu Anda akan menggunakan semuanya. Nah, karena kita fokus ke aktivitas ini, maka saya pilihnya copy activity. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke halaman editing ya. Misalkan kita bisa mengganti judulnya. Intuitive Intro and Exploration. Tentang gradient ya. Kita ganti menjadi misalnya apa ya? Eksplorasi apa ya? Intuitive intro itu apa? Intro itu pendahuluan. Intuitif itu intuisi atau aktivitas pendahuluan itu aja untuk gradient. Nah, ini sisanya bisa saya hapus, kita edit manual gitu. Sayang tidak ada menu untuk mengganti bahasa secara otomatis, kita harus menggantinya sendiri. Nah, judulnya diganti, gambarnya kalau mau diganti silahkan, kalau enggak juga tidak apa-apa. Nah, sementara ini adalah mengganti, bukan mengedit applet ya, tapi mengganti keterangan yang di aktivitasnya. Misalkan perintahnya diganti dalam bahasa Indonesia, gitu. Ini misalkan dalam bahasa Inggris semua. Ini siswanya kalau belajar ini malah tambah bingung karena bahasa Inggris. Nah, ini bisa diganti dalam bahasa Indonesia. Kalau sudah setiap applet, kalau mau diganti, sebentar saya ulangi ya. Kita mau mengganti keterangannya, ini ada tanda pensil. Jadi kalau applet itu ada tanda pensilnya, untuk mengedit, klik dulu, baru bisa diedit. Entah keterangannya, ataupun isinya. Untuk isinya tidak sekarang ya. Nah, keterangan-keterangannya saja, mungkin tulisannya, perintahnya, kalau sudah, klik dan selesai satu applet. Gitu. Kalau appletnya ada banyak keterangan yang perlu diganti, berarti setiap applet harus diedit menggunakan tanda pensil. Kalau selesai, klik dan. Nah, setelah semuanya selesai, terus ini sudah saya anggap bahwa saya cukup untuk mengedit ini. Judul sudah saya ganti, perintah saya ganti ke bahasa Indonesia, gitu ya. Maka saya ingin menyimpannya, ya bisa klik save di pojok kanan atas, atau kalau kita scroll ke bawah ada save and close. Saya klik ini ya, save and close. Nah, sudah selesai. Itu cara mengcopy aktivitas orang lain menjadi milik kita. Nah, terus bagaimana cara mengeceknya apakah berhasil? Nah, bisa dilihat di halaman di profil kita ya. Saya cek dulu kalau saya klik itu apa namanya tulisan GeoGebra di sini,
akan kembali ke halaman home, lalu saya cek di profile, ya, maka yang baru saja saya copy itu akan muncul di sini. Ini aktivitasnya. Kalau saya buka, nah ini muncul ya. Nah, untuk autornya ada 2. Autor pertama dari tim Bersensi, autor kedua ya saya yang mengcopy itu, nanti kelihatan. Jadi untuk masalah copyright itu pasti kelihatan siapa sih penulis pertamanya, dan ini tidak bisa dihapus. Pasti menempel. Ini kalau diedit lagi, punya saya diedit lagi, ada penulis ketiga dan seterusnya. Begitu. Itu cara mengcopy sebuah aktivitas, lalu mengedit keterangan-keterangannya. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Atau ada yang mau share screen? Apa namanya? Cuma untuk menunjukkan bahwa oh ya saya sudah berhasil mengcopy. Ada yang mau ini? Apa namanya? Menjadi sukarelawan, boleh silahkan. Atau saya minta tolong Bu Fadila untuk menunjuk menunjuk salah satu mahasiswa untuk menjadi sukarelawan, silahkan adik-adik. Nggak apa-apa. Kalau sudah bisa itu waktunya dipamerkan. Halo? Silahkan. Halo? Suara saya terdengar tidak ya? Terdengar, Bapak. Iya, boleh. Ada yang mau share screen, silahkan loh. Kayak sepertinya semuanya diberi izin share screen ini. Tidak ada? Atau saya perlu ngulangi lagi untuk mengcopy aktivitas? Perlu? Perlu tidak? Tidak. Ibu Bapak, soalnya dari S3IP masih masuk. Gimana, Pak? Dari S3IP. Mhm. Suaranya kurang jelas, Mas Anas. Ya, atau mungkin saya ulangi lagi ya sebelum kita lanjut ke aktivitas yang berikutnya ya. Oke, untuk mengcopy sebuah aktivitas, pertama, cari aktivitasnya dulu. Ya, bisa dari resources, bisa dari tempat lain, atau langsung ditulis di sini. Nah, saya cuma ngasal ngambil saja. Nah, misalkan ini mau saya ambil sebagai aktivitas saya. Setelah ketemu, dicek dulu apakah ini sesuai. Kalau tidak sesuai, ya cari aktivitas lain. Kalau sudah sesuai, yang ya pojok kanan atas ada 3, kita klik lalu copy activity. Copybook boleh, nanti setiap semua apa? Satu buku kalau copybook. Nanti bisa dipraktekkan sendiri ya. Copy. Ya, ini kalau perlu mau diganti bahasanya bisa diganti, misalkan membandingkan. Bilangan gitu. Nah, kalau sudah cukup, upload-nya tidak ada keterangan yang diganti. Kalau yang di dalam ini tidak sekarang ya, ini kalau belum bisa membuat upload, mau ngedit ini malah jadi rusak gitu ya. Kalau mau diedit tambah keterangan, bisa diklik edit. Kalau tidak perlu, langsung save and close. Nah, selesai gitu ya. Sudah selesai. Ngeceknya kembali ke profile. Klik home untuk apa? Untuk home-nya bisa klik di sini, lalu profile. Nah, kalau sudah, ya ini yang baru kita bagi gitu. Nah, oke, saya bisa lanjut ya. Nah, sekarang di GeoGebra sendiri itu ada beberapa tipe applet gitu ya. Ada beberapa tipe applet. Nah, yang pertama misalkan applet untuk ya applet kosongan, nggak ada isinya.
Jadi applet itu tidak dibayangkan pasti sudah ada isinya. Nah, contohnya ini. Saya share link aja ya ininya. Copy link. Di mana ini? Di sini ya. Misalkan ini, applet yang saya kirim ini. Ini kalau dibuka, ini appletnya nggak ada gambarnya, nggak ada apa-apanya. Karena memang perintahnya ini adalah mengkonstruksi sebuah bangun. Ya, appletnya kayak kosongan itu. Buatlah sebuah segitiga sama sisi dengan panjang sisi 3 satuan dengan menggunakan alat yang disediakan. Jadi ini alatnya, buatnya bagaimana gitu ya. Misalkan ini sisinya 3 gitu ya. Nah, terus pakai apa? Pakai ini. Cuma contoh ini ya. Itu terus cari titik potong antara lingkaran ini dan ini. Lalu baru bikin segitiganya. Nah, ini juga bisa ke sini. Nah, contohnya seperti ini. Jadi appletnya nggak ada isinya. Cuma disuruh bikin sesuatu. Itu ada applet yang seperti ini. Lalu ada lagi applet untuk visualisasi. Visualisasi sebuah konsep matematika misalnya. Saya ada nggak ya? Sebentar. Visualisasi. Quadratic function itu misalnya. Saya cari aja di sini. Nah, ini contoh punya orang ini ya. Nah, ini ada suatu fungsi kuadrat, lalu ingin menginvestigasi pengaruh nilai ABC pada sebuah persamaan kuadrat ini. Saya berikan contohnya di sini. Jadi kalau A-nya kita ganti, apa sih pengaruhnya pada fungsi kuadratnya, gitu kan? Atau B-nya kita ganti, C-nya kita ganti, kan? Ada guru yang mengajarkan seperti ini tuh langsung gini. A positif terbuka ke atas, A negatif terbuka ke bawah. B positif jadi apa, B negatif jadi seperti bagaimana, apa sih artinya C positif, itu langsung disuruh hafalan. Nah, tapi kita juga bisa meminta anak-anak untuk menginvestigasi pengaruh ABC pada fungsi kuadrat. Nah, kita biarkan mereka bermain-main dengan appletnya, mereka fokus untuk pengaruh A. Oh, ternyata kalau A-nya semakin besar, itu dia semakin ramping gitu ya. A semakin kecil, dia semakin apa namanya? Landai atau apa namanya? Terus kalau A-nya negatif, dia terbuka ke bawah dan seterusnya. Nah, anak-anak bisa menemukan sendiri B itu pengaruhnya apa pada grafik fungsi kuadrat, lalu apakah pengaruh nilai C? Kalau naik ikut naik, kalau turun ikut turun gitu ya. Nah, bisa aja appletnya itu tentang ya kosongan untuk membuat sesuatu, bisa juga untuk menyelidiki sesuatu, bisa juga untuk apa ya, kalkulator. Jadi si guru membuat sebuah aktivitas atau applet kalkulator. Kalkulatornya tidak harus kalkulator 2 tambah 3 sama dengan 5 gitu ya. Tapi misalkan kalkulator ini kalkulator tentang program linear. Oke, saya share linknya aja ini. Jadi memasukkan apa namanya fungsi tujuan. Ini adik-adik sudah belajar program linear belum ya? Sudah belum? Halo? Halo? Sudah belajar program linear? Sudah, Bapak. Sudah, ya. Ya, ini misalkan untuk SMA, kan ada fungsi tujuan, misalnya fungsi tujuannya 2x plus 3y. Lalu, apa namanya, fungsi kendalanya, pertidaksamaannya misalnya
3x plus y kurang dari sama dengan 300. Lalu ada lagi misalnya berapa ya? X plus 4y kurang dari sama dengan 300 juga. Contoh aja ini ya. Terus X-nya lebih dari sama dengan 0. Y-nya lebih dari sama dengan 0. Nah, ini semua pertidaksamaan sudah dimasukkan, lalu mencari apa? Misalkan visible area di sini. Mencari titik ujinya, kan yang mau dimasukkan ke apa namanya? Ke fungsi tujuan ya. Ada 4. Lalu kita cek titik ujinya, oh ternyata ini. Jadi ternyata maksimal atau minimal atau apapun yang dicari nanti bisa ketahuan. Nah, ini fungsi applet GeoGebra sebagai kalkulator. Bisa diprogram seperti ini. Nah, bisa juga sebagai alat untuk latihan soal, untuk mengasah skill juga bisa. Misalnya mana ya? Misalnya. Nah, ini contoh aja. Contoh. Nah, misalkan untuk assessment atau penilaian atau mengasah skill, pindahkan titik A dan B sehingga garis F mempunyai gradien 3/4 dan melalui titik min 2,3 itu ya, panjang itu ya. Nah, berarti siswa harus menggeser A dan B. Kemana gitu ya. Karena melalui min 2,3, berarti kan dia harus melalui min 2,3 gitu kan. Lah, langsung korek. Pura-puranya nggak korek dulu ya. Nah, terus dia harus mempunyai gradien 3/4. Berarti kan B di mana agar gradiennya 3/4. 3/4 itu artinya 3 ke atas, 1, 2, 3, 4 ke kanan ya. 1, 2, 3, 4. Nah, muncul sebuah feedback. Benar itu. Ada contoh applet yang digunakan untuk mengasah skill. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, belum? Silakan kalau resen, silakan resen kalau ada pertanyaan. Oh ada. Oh belum Pak, sudah cukup jelas. Oke, terima kasih. Nah lanjut, kalau tidak kita lanjut ke ini ya. Saya agak cepat nggak apa-apa ya. Lanjut ke pembuatan applet interaktif. Jadi ada banyak tipe applet, tapi dalam sesi dengan saya nanti tidak semua, mungkin waktunya tidak cukup ya kalau semuanya. Nanti kita fokus ke beberapa applet interaktif sederhana. Seperti yang terakhir, applet untuk latihan, ya, bukan untuk kalkulator, bukan untuk konstruksi, tapi untuk latihan. Nah, tadi saya sudah siapkan slide di mana ya? Sebentar. Nah, nih. Simple Digital Mathematics Tax Programming. Ya, maaf ya, judulnya masih dalam bahasa Inggris karena kalau di SIKIM itu ya semuanya jadi pakai bahasa Inggris, jadi judulnya juga Inggris itu ya. Simple Digital Mathematics Tax Programming. Dan ini nggak harus pakai GeoGebra, tapi karena sesi kita menggunakan GeoGebra, maka ini nanti pakai GeoGebra. Nah, saat kita membuat sebuah matematik task atau soal matematika ya, itu kan pada dasarnya di pemrogramannya itu kita hanya membandingkan dua hal ya, yaitu problemnya atau masalahnya dan kunci jawaban siswa. Jawaban siswa, apakah itu sama atau berbeda, simpelnya seperti itu. Jadi hanya membandingkan dua variabel, kalau boleh ya.
variabel kunci dan variabel jawaban. Itu yang dibandingkan. Tapi pada pembuatannya itu melibatkan beberapa variabel. Variabel untuk membuat masalahnya, variabel kunci jawaban, variabel jawaban siswa, lalu feedback apa yang akan keluar. Gitu ya. Contoh yang kita gunakan yang tadi, garis tadi. Nah, kan kita perlu menyiapkan masalahnya dulu ya. Masalahnya adalah membuat persamaan garis lah gitu. Lalu siswa membuat persamaan garis di appletnya itu. Nah, apakah jawaban siswa itu sama dengan kunci? Nah, kuncinya itu sebetulnya disembunyikan ya, tidak ditampakkan. Apakah sama? Kalau sama, maka feedback-nya apa? Kalau tidak sama, feedback-nya seperti apa? Umpan baliknya apa gitu. Oke. Jadi untuk membuat sebuah matematik task sederhana menggunakan pemrograman itu kita butuh mendesain masalahnya, lalu membuat kunci jawabannya, lalu kita juga menyiapkan bagaimana siswa menjawab, ya enggak? Karena kalau di GeoGebra itu ada beberapa cara siswa menjawab. Mungkin menggeser sebuah objek, mungkin mengetikkan sesuatu, gitu, atau mungkin dua-duanya. Lalu kita juga perlu menyiapkan feedback dari feedback sistemnya itu kalau menjawabnya benar apa yang keluar feedbacknya, apa keluar teks, apa keluar gambar atau keluar suara atau yang macam dan lain-lain ya. Sebenarnya ini komponen umum pada pembuatan soal pakai pemrograman apapun ini komponen umum. Masalah, kunci jawaban, jawaban siswa dan feedbacknya. Nah, sekarang karena kita menggunakan GeoGebra, maka soalnya atau penugasannya itu kan siswa mendapatkannya itu mungkin berupa teks. Jadi perintahnya bisa berupa teks. Atau tidak ada teksnya, hanya berupa gambar atau campuran. Gitu ya. Bisa berupa teks, gambar, ataupun campuran. Nah, soalnya mungkin bisa keluar sekali aja. Sekali dijawab, selesai. Mungkin soalnya bisa berulang kali. Berulang kali dalam terbatas ataupun tidak terbatas, keluar soalnya muncul terus. Ini kan cuma untuk latihan. Jadi bisa next problem keluar itu. Ya. Nah, untuk kunci jawaban bisa juga kita masukkan kunci jawaban yang fix atau kunci jawaban yang otomatis berubah kalau kita mengubah soalnya. Ya, nanti kita praktek ya. Nah, kunci jawaban juga bisa kita atur apakah tetap tersembunyi ataukah dimunculkan setelah siswa itu menjawab soal atau menyelesaikan persoalannya. Terus sekarang karena kita menggunakan GeoGebra juga, maka siswa bisa menjawab dengan teks, mengetik, atau siswa bisa menjawab dengan grafik, menggeser, atau campuran, gitu ya. Nah, tapi satu yang pasti ya untuk matematik teks yang sederhana itu, jawaban siswa itu sebenarnya disediakan oleh guru. Jadi anggap saja kita punya variabel yang isinya adalah jawaban siswa. Siswa tidak membuat variabel baru. Variabelnya itu sudah disiapkan oleh guru, siswa hanya mengganti nilainya. Gitu. Seperti tadi kan ada variabel titik pertama, titik kedua. Siswa tidak membuat titik baru, tetapi hanya mengganti nilai titiknya dengan cara menggeser. Tidak membuat sesuatu yang baru ya. Tidak berarti kita tidak bisa membuat soal yang siswa membuat objek baru, tapi karena ini yang simple dulu, maka siswa tidak membuat objek baru, dia hanya mengganti nilai variabel jawaban. Lalu feedbacknya bisa kita atur akan muncul otomatis atau muncul secara manual, atau apakah kita akan memasukkan hint atau petunjuk itu ya. Gitu. Nah, terus ya udah ya. Terus kita praktek aja ya, kita praktek aja dari yang simple. Nah, saya akan menggunakan karena belum semua menggunakan yang offline, maka saya akan praktek menggunakan yang online.
Oke. Untuk membuat sebuah applet menggunakan GeoGebra Online itu bisa langsung ke halaman utama, gitu ya. Nanti adik-adik akan melihat ini ya. Sebentar. Nah, ini adalah aplikasi online yang siap digunakan, gitu ya. Kalkulator SUD dan lain-lain ya. 3D kalkulator berarti untuk khusus 3D, CAS itu untuk ya scientific kalkulator sepertinya ya. Terus ada banyak ya. Saya pilih salah satu aja, GeoGebra Classic. Ya, ini yang tampilannya paling mirip dengan yang offline. Saya pilih yang ini. Nah, nanti akan dibawa ke sebuah jendela baru yang bentuknya seperti ini ya. Nah, gitu. Kita akan membuat sebuah applet simple ya tentang penjumlahan sederhana. Nanti adik-adik bisa kembangkan menjadi pengurangan, perkalian, pembagian, dan yang lain-lain. Integral itu juga boleh. Nah, kita akan membuat sebuah penjumlahan sederhana. Misalkan 3 tambah 5 sama dengan 6. Gitu. Oh, salah ya. 3 tambah 5 sama dengan 8. Kita buat soalnya, siswa menjawab. Gitu. Langkah-langkahnya sudah saya sertakan di mana? Di dokumen yang saya kirimkan tadi, bisa dibuka. Tapi kalau belum sempat buka, ya kita praktek aja ya. Nah, kalau kita membuat soal penjumlahan, 2 bilangan, berarti kan kita butuh 2 variabel ya. Variabel untuk soal maksudnya. A plus B sama dengan C. Berarti kita butuh variabel A untuk bilangan pertama, variabel B untuk bilangan kedua, variabel C untuk kuncinya gitu ya. Jadi kita buat yang pertama dulu, A misalkan sama dengan 3 contohnya ya. A sama dengan 3 bisa langsung ditulis di sebelah kiri. Kalau yang klasik 5 yang offline mungkin tidak muncul seperti ini. Munculnya itu sebentar, munculnya itu input bar ya. Ada di bawah sini ya. Kalau yang online di sebelah kiri sama aja, nanti bisa diketik langsung di kiri, bisa diketik di bawah gitu. Oke, saya nonaktifkan lagi ya. A sama dengan 3. Artinya kita membuat sebuah variabel A yang nilainya adalah 3 ya. Oke. Sudah belajar ini ya? Programming sedikit-sedikit sudah belum? Halo? Halo? Adik-adik sudah belajar ini? Kayak pemrograman dasar itu sudah pernah belajar? Sudah, Pak. Sudah. Oke, berarti tahu ya, kita punya sebuah variabel. Nah, setiap variabel itu kan ada jenisnya ya. Ini ada yang string, number, dan lain-lain. Kalau ini kan angka biasa, bilangan. A sama dengan 3. Lalu kita buat variabel kedua. Misalkan B sama dengan 2. Gitu. Berarti kan sudah ada A, bilangan pertama, sudah ada B, bilangan kedua. Karena kita membuat masalah penjumlahan, maka kita butuh variabel ketiga, yaitu variabel kunci. Nah, maka berapakah nilai C? C sama dengan berapa? C sama dengan? Untuk kuncinya? Apa? Nilai C adalah? Nilai C tergantung A dan B tentu ya. Nilai C adalah berapa? Kita mau A plus B ya. 3 tambah 2, berarti berapa nilai C? 7, Pak. 7? Kok bisa? 5, Pak. 5. Oke. Ada yang lebih umum lagi dari 5? C adalah? 5 benar ya, tapi masih kurang tepat. Ada yang lebih umum? Berapakah nilai C? A plus B, Pak. A plus B. Karena nilai kita mau membuat nilai C itu tergantung oleh A dan B. Bisa dipahami? Berarti kita tulis A plus B. Gitu. Agar kalau kita mau mengubah soalnya, kan kita sudah punya template-nya nanti ya. Template soal untuk penjumlahan. Butuhnya A dan B dan C.
Kalau kita menggunakan C sama dengan 5 itu benar untuk A3, B-nya 2. Tapi untuk A dan B yang lain, C sama dengan 5 menjadi salah. Tapi kalau kita menuliskannya itu C sama dengan A plus B, berapapun nilai A yang yang diatur itu, yang diminta, dia akan menyesuaikan. Gitu. Jadi, kalau yang klasik, yang offline nggak bisa kayak gini ya, nggak apa-apa ini. Ini cuma contoh aja. Oke. A, B sudah. Kok A-nya jadi koma? Nah, loh, A3 dah. Nah, ada variabel soal AB, ada variabel C untuk kunci. Selanjutnya kita membutuhkan variabel lagi, yaitu variabel untuk jawaban siswa. Ingat, siswa tidak membuat variabel baru, kita yang menyediakan. Yaitu variabel D. Karena ini jawaban siswa, kita bisa memasukkan nilai berapapun ya, yang penting nggak sama. Ya. D sama dengan 0 itu misalnya. Adik-adik bisa memasukkan nilai yang lainnya. Ya, saya masukkan D sama dengan 0. Oke, A, B, C, D. Nah, kita mau membuat sebuah program yang membandingkan nilai C dan D. Ya kan? Apabila C dan D itu sama, maka benar gitu. Jika tidak, berarti salah gitu kan. Nah, untuk membandingkan dua nilai pada variabel, membandingkan nilai pada dua variabel, kita menggunakan perintah yang umum yang digunakan di bahasa pemrograman, yaitu tanda sama dengan 2 kali. Jadi C sama dengan, oh nggak keluar ya. Saya ketik di chatbox ya. Bentar. C sama dengan D. Gitu. Ini membandingkan nilai antara C dan D. C, kalau saya ketik di GeoGebra keluarnya langsung begini soalnya. Sama dengan, ya, itu sebelumnya sama dengannya 2 kali. C sama dengan D, lalu saya enter. Nah, muncul sebuah variabel baru yaitu E, ya. Tapi ini bukan bilangan, ini sebuah pernyataan logika. Kalau kita kan belajar logika, setiap pernyataan logika itu kan ada dua nilai kebenaran ya. True dan false. Nah, karena C dan D-nya itu tidak sama, maka nilainya adalah false. Kalau D-nya kita ganti jadi 5, maka kan jadi true gitu ya. Kalau D-nya kita ganti sesuatu yang bukan sama dengan C, maka dia false. Ya, sementara false nggak apa-apa. Nah, kita sudah menyiapkan variabel-variabel yang dibutuhkan. Soal, kunci, dan jawaban siswa. Lalu kita setting tampilannya gitu ya. Misalkan kita siapkan teksnya, teks untuk membuat soalnya. Bisa diaktifkan fitur text tool-nya, itu ada kalau dari kanan nomor 2 ya. Ini ada pilihan teks. Di sini ada slider teks dan lain-lain, pilih teks. Ini tools untuk GeoGebra, mana yang aktif itu yang ada sinar birunya, berarti itu yang aktif. Kalau sudah aktif, berarti kita bisa klik di grafiksnya ini, di seberang tempat ya. Nah, gitu. Nah, di GeoGebra itu ada teks statis, ada teks dinamis. Teks statis itu teks yang tidak berubah-ubah, kita ngetik apapun ya sama ya. Kalau teks dinamis itu teks yang bergantung pada objek tertentu. Kalau di GeoGebra Classic 5, manggil teks statis itu kita harus buka advance dulu, lalu klik apa ini namanya? Klik apa namanya? Simbol GeoGebra ini akan muncul setiap objek yang kita buat. Ada objek A, B, C, D, E gitu ya. Tinggal dipilih aja, ini B, klik. Nah, ini ada B. Lalu kita klik plus ya setelahnya. Lalu klik D. Ya, kok D sih? Harusnya A plus B kok. Saya ulangi. A plus B ya sama dengan, kan A plus B sama dengan berapa gitu.
Nah, untuk melihat tampilannya bisa klik preview. Nah ini, kalau mau cantik, aktifkan lateksnya. Nah, lebih besar itu. Kalau sudah oke ya, klik oke gitu. Kita punya sebuah teks. Jangan lupa setelah membuat objek tertentu itu, klik tanda panah putih agar kita tidak klik sembarangan lalu membuat teks yang atau membuat objek yang tidak diinginkan gitu ya. Klik putih dulu. Nah, bisa untuk geser-geser gitu. Nah, kita sembunyikan dulu ini. Kita hide, kita klik aja ini. Untuk sembunyi tinggal klik tanda di sebelah kiri ya. Kalau yang klasik 6, yang klasik 5 itu warna biru. Kalau yang ini tidak ada warnanya. Gitu. Oke? Nah, itu teks untuk soal. Lalu kita sediakan sesuatu untuk siswa menjawab. Kali ini hanya soal sederhana ya. Jadi siswa cukup menjawab dengan memasukkan sebuah nilai yang akan mengganti jawaban si D ini ya. Nah, nanti bisa diaktifkan input box-nya. Itu ada di sini, kita aktifkan dulu input box. Nah, ini input box ini tools untuk memasukkan sebuah angka bisa, teks bisa, persamaan juga bisa, tergantung objek yang dihubungkan. Gitu ya. Jadi kalau sudah aktif, bisa kita klik gitu. Untuk captionnya bebas aja ini jawaban, misalkan jawab. Link objeknya ke sesuatu yang akan kita ganti. Ini kan input box-nya digunakan untuk mengganti jawaban D. Mengganti nilai D berarti dihubungkan dengan D. Oke, gitu. Maka saya punya sekarang sebuah input box. Jangan lupa klik ini dulu ya. Iya, gitu. Nah, ini kalau saya ganti 5 akan membuat nilai D menjadi 5. Kalau saya ganti 0 akan membuat nilai D menjadi 0. Nah, selanjutnya setiap objek yang kita buat di grafis itu tampilannya bisa kita percantik misalnya. Caranya bisa klik kanan, lalu pilih setting. Kalau yang 5 pilihnya properties ya, agak beda penamaan. Satunya setting, satunya properties. Setting atau properties, maka muncul seperti ini. Menu seperti ini. Nah, ada menu basic, text, color, style. Saya ulangi, klik kanan, setting. Ada basic, text, color, dan seterusnya. Saya masih di basic. Terus untuk captionnya saya akan memilih use text as caption. Kalau saya klik ini, muncul suatu opsi, saya pilih ini. Tag 1. Jadi tag 1 kan yang kita bikin tadi ya, yang A plus B tadi. Tag 1. Nah, agar ini menjadi tag 3 plus 2 sama dengan berapa? Itu kan tag 1 kita. 3 plus 2 sama dengan gitu. Oke, saya tutup propertiesnya kalau sudah. Kalau ini kan panjang ya, misalkan dipendekin juga bisa. Bu Fadi, Bu, halo. Sebentar saya stop dulu. Bu Fadilah mungkin nanti jam 11.20 walaupun belum selesai, tapi tetap di ini aja ya Bu ya, di screenshot aja ya Bu ya. Baik, 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 Pak. Ya nanti saya diingatkan kalau jam 11.20 saya stop share sebentar, nanti dilanjutkan sebentar aja. Nggih, baik Pak Ya, Bungkus, matur suwun. ya. Nah, misalkan ini terlalu panjang ya untuk memasukkan nilainya, nanti teman-teman bisa masuk ke style, lalu memendekkan input box-nya. Ini kan 20, menjadi berapa? Misalkan menjadi 5, enter, nah kan lebih pendek gitu. Kalau di close, nah. Nah sekarang kita punya sebuah applet penjumlahan ya, belum selesai ini ya. Lalu kita masuk soal sudah, kunci sudah, tampilan sudah, mungkin kita masukkan feedback.
feedback apa yang akan muncul kalau siswa jawabannya benar? Misalkan sebuah teks sederhana yang berisi kata benar. Berarti kita membuat sebuah teks baru. Tadi kita aktifkan teks. Ya, kita tulis di sini. Misalkan ya simpel aja ya, benar. Oke. Nah, saya mau teks ya setelah bikin objek, klik tanda panah putih ya. Kembali ke sini terus. Nah, kita mau objek benar ini hanya muncul saat siswa menjawab benar. Nah, itu bisa diatur, klik kanan, masuk setting lagi. Kalau mau diganti warna boleh ya, misalkan mau ganti warna hijau. Oh, saya mau warna ininya. Warnanya tetap hitam, background-nya yang hijau misalnya. Ke advance. Nah, klik ke advance. Di advance itu ada, oke saya stop sharing dulu sebentar. Bisa di seperti tadi, Bu. Screenshot apa Oh, ya? Iya, berarti tetap ada partisipannya ya di sebelah. Atau enggak usah aja, Pak? nggak usah nggak apa-apa. Yang Oke. ya sepertinya segini cukup ya. Saya kirimkan. Apakah seperti itu, Pak Bungkus? Saya lihat dulu di sini. Belum. Kok saya yang oh saya masih saya screen ya Bu ya? Oh Ibu, ini saya masih Oh, yang iya, apakah di yang model galeri. galeri? Model Oke. galeri aja, iya. Oke. Model galeri aja. Ini sudah saya kirimkan lagi. Nah, oke. Oke, Lanjut. saya lanjutkan sebentar ya. Tidak apa-apa ya Bu ya ini agak belandang sedikit. Jenje, Ya. matur suwun. Nah, kita mau teks ini mau dihias atau tidak, kita mau teks ini hanya muncul saat siswa menjawab benar. Maka kita bisa atur kemunculannya, itu masuk ke settings, lalu ke advance. Kan ada banyak menu ya, ke advance. Ini ada menu untuk condition to show object, kondisi saat objek itu muncul. Saya mau ini muncul kalau siswa menjawab benar. Iya kan? Siswa menjawab benar itu saat nilai C sama dengan nilai D. Betul ya? Nah, apabila nilai C sama dengan nilai D, maka nilai E ini kan benar ya. Berarti kondisi benar itu saat E-nya benar. Jadi saya cukup menuliskan E. Karena kalau E-nya salah itu negasinya E. Ya E benar. Saat E benar, saat E bernilai benar, maksud saya, saat E bernilai benar, teks benar ini akan muncul. Ini kalau saya enter, nah dia akan hilang karena nilai E bernilai salah. Kalau ini saya ganti menjadi 4, ya belum muncul ya. Saya ganti jadi 5, nah baru muncul. Nah, oke. Ada pertanyaan? Adik-adik silakan, ada pertanyaan? Ini tuh diem itu paham atau tidak ini mahasiswa? Nyimak Ibu. Oh, nyimak. Ya, Baik. nanti bisa diulang videonya ya. Ya, saya ulangi mungkin ini yang kondisi ini dulu tadi ya, menampilkan apa? Kapan benar ini akan muncul. Nah, saya maunya benar, teks benar ini muncul saat siswa menjawab benar. Jadi misalkan ini pertamanya 7 gitu ya. Nah, kita masuk setting, di advance, di condition to show object, itu kita bisa memasukkan kondisi benarnya itu kapan sih, gitu kan. Kondisi benar itu saat jawaban siswa sama dengan kunci gitu. Sebetulnya kita juga bisa menuliskan begini, C sama dengan D, itu juga boleh. Kan itu juga kondisi benar ya. Kita juga bisa memasukkan E, nilai E. Karena E tadi kan mewakili
E tadi mewakili, yang C sama dengan D tadi loh. E bernilai benar kalau C sama dengan D. E bernilai salah kalau C tidak sama dengan D. Jadi E itu mewakili benar dan salah kondisi si kunci dan si jawaban. Jadi saya cukup masukkan E, maka ini bisa mewakili apakah nilainya ini sama atau tidak. 6, tidak ya. 4, nah gitu. Nah, ini applet yang baru setengah jadi. Belum jadi. Nah, applet biasa, kalau applet yang sudah jadi biasanya itu dirapikan. Jadi misalkan ini digeser. Gesernya kalau input box pakai klik kanan gitu ya. Ditahan. Kalau teks biasa pakai klik kiri. Nah, untuk setiap teks biasanya itu dikunci biar nggak, kadang teks itu bisa pindah kemana-mana gitu ya. Untuk mengunci teks ini kan bukan teks, ini input box. Ini klik kanan, lalu dikunci lock object, lalu juga pintu screen biar dia tidak berpindah-pindah. Ada dua yang diaktifkan, lock object, pintu screen. Kalau di klasik 5 tulisannya absolute position on screen gitu. Lalu selanjutnya biasanya terus yang tidak diperlukan kita hilangkan. Kita nggak perlu sumbu simetri, sumbu X, sumbu Y, kita nggak perlu apa grid-nya ya. Nanti klik kanan bisa diganti. Lalu untuk applet itu kita juga nggak perlu ini untuk ditampilkan. Applet itu seperti kita punya restoran. Algebra view adalah dapurnya, graphics view adalah etalase. Jadi kalau tamu nggak perlu lihat dapurnya, kita sembunyikan saja. Kalau di klasik, kalau di online itu bisa klik ini, nanti muncul menu di sini ya. Lalu ini klik di sini, close. Nah, cukup seperti ini. Nah, terakhir sebelum kita save ya, sebelum kita save, ini kita bikinnya pakai laptop gitu ya, pakai laptop. Padahal siswa kita itu mungkin tidak punya laptop, punyanya HP, maka layar ini akan terlalu besar gitu. Saat dibuka di HP, angkanya ini jadi kecil-kecil. Maka sebelum di save, apa namanya, Windows-nya kita kecilin dulu agar dibuka di HP itu lebih jelas itu. Kita kecilin Windows-nya dulu, ya pakai yang ini. Kita atur dulu Windows-nya ukurannya. Kalau sudah baru kita save. File, save. Loh, saya sudah sign in loh, kok disuruh sign in lagi. Ya. Nah, kalau belum punya akun tentu tidak bisa save ya. Kalau sudah punya akun bisa langsung save, langsung di jadi nggak perlu upload. Kalau kita membuatnya menggunakan GeoGebra Online, kita nggak perlu upload. Save itu sudah langsung masuk ke profile. Dan ini penjumlahan dasar gitu. Atau kita namakan ini aktivitas 01 kan. Nanti kita punya banyak aktivitas. Penjumlahan dasar gitu. Lalu kita klik save. Nah, itu sudah selesai untuk aktivitas yang pertama. Untuk ngeceknya sama, kita bisa masuk, kita close ya, kita masuk ke profil kita, maka akan muncul sign in. Ini maksudnya bagaimana? Oh, ini dia. Nah, ini aktivitas 01 penjumlahan. Nah, gitu. Kok langsung benar? Harusnya tadi sebelum save. Harusnya tadi sebelum save itu jangan langsung benar ya. Oke, kita edit sebentar, edit activity. Nah, sekarang sudah bisa edit ya. Edit dalamnya, edit applet. Kita ganti dulu ya, maksudnya 5. Nah, kita kosongi aja. Dan oke, dan save close gitu dan seterusnya.
Nah, kelihatannya memang simpel ya, tapi ini jadi dasar untuk pembuatan aplet-aplet yang lebih kompleks ya. Ini bisa dengan cara yang sama, nanti adik-adik bisa mencoba untuk pengurangan, perkalian, pembagian, hati-hati ya. Nah, nanti untuk pertemuan berikutnya, ini kan satu soal hanya bisa digunakan sekali ya. Untuk berikutnya kita akan membuat satu soal itu bisa digunakan berkali-kali. Jadi nanti kita buat sebuah tombol, kalau diklik maka muncul soal yang baru gitu. Tapi itu di aktivitas ya hari Jumat gitu ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya diskusikan untuk pertemuan pertama. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum kita tutup sesi kita siang hari ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Bungkus. Teman-teman, apakah ada yang mau ditanyain dulu? Ya, nanti kalau ya memang tadi sepertinya saya agak terlalu cepat ya, tapi nanti bisa dilihat lagi rekamannya ya, Bu ya. Jeng, Kai. Iya. Nanti akan saya share rekaman video dari pertemuan kita hari ini. Teman-teman, kalau masih ada beberapa hal yang mungkin bingung, bisa ditanyakan sekarang sebelum kelasnya ditutup, begitu. Oke, nggak ada? Oke, baik. Baik, Pak Bungkus, Ya, Ibu. Bu Arifta, karena tidak ada pertanyaan dari mahasiswa, maka pertemuan hari ini kita cukupkan. Saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Pak Bungkus mau sharing dengan mahasiswa kami. Iya. Terima kasih banyak Pak Bungkus. Ya, sama-sama Ibu. Untuk hari Jumat nanti kita membuat yang lebih kompleks lagi ya. Jadi adik-adik mohon sudah punya akunnya ya. Karena nanti kalau tidak punya akunnya nanti di aktivitas ketiga nanti nggak bisa praktek untuk jadi gurunya. Iya. Oke, baik. Jadi nanti hari Jumat kita akan ketemu lagi teman-teman. Ini sebenarnya untuk pertemuan 9 setelah UTS, tapi karena Pak Bungkus jadwalnya penuh, maka kita ganti di tanggal 7 besok hari Jumat ya. Nanti untuk jamnya akan kami aturkan segera. Itu teman-teman. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih juga untuk Pak Bungkus dan Bu Arifta. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.